Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita akan menuju ke kota Bursa di Turki. Bursa adalah salah satu kota terbesar di Turki, terletak di wilayah Marmara, sekitar 2 jam perjalanan dari Istanbul. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan banyak daya tarik wisata yang menarik. Bursa dikenal sebagai kota hijau karena banyaknya taman, kebun, dan area hijau yang dapat ditemukan. Tetapi kali ini kita akan melihat semuanya serba memutih karena salju. Karena sekarang di Bursa, Turki, udaranya lagi sangat dingin, -5 derajat. Selain itu, Bursa juga merupakan kota yang memiliki peran penting dalam sejarah Turki, terutama sebagai ibu kota pertama Kekaisaran Utsmania sebelum Istanbul. Sahabat sekalian, sejarah Bursa sendiri yaitu kota kelahiran Kekaisaran Utsmania. Bursa memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari zaman Romawi dan Bizantium. Namun, kota ini menjadi terkenal di dunia Islam setelah menjadi ibu kota pertama dari Kekaisaran Utsmania pada abad ke-14. Banyak bangunan bersejarah yang dibangun pada masa Utsmania yang menjadikan Bursa tempat yang menarik untuk pengunjung yang tertarik dengan sejarah Turki. Baiklah, kita telah sampai di hotel di Bursa. Kita akan bermalam di sini, kami akan bermalam di sini. Cuacanya juga sangat dingin. Kami memandangi pemandangan, melihat view dari hotel tempat kami bermalam. Setelah makan makanan khas Turki, melanjutkan perjalanan city tour ke The Light and Olive Oil Store. Di sini banyak kita melihat wisata belanja di pusat oleh-oleh khas Turki. Ada di outlet Munira. Adalah salah satu jadwal kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu, bapak-bapak yang tergabung dalam tur kita. Alhamdulillah, outlet Munira yang berada di tengah kota dilengkapi dengan berbagai macam oleh-oleh dan souvenir khas Turki. Terlihat ada beberapa produk dari madu Turki, olive oil, parfum, Turkish Delight, coklat, apple tea, dan lain-lain. Salah satu yang sangat terkenal adalah Turkish Delight. Kami pun dan beberapa teman membelinya. Turkish Delight atau lokum berupa manisan khas Turki, seperti jelly yang disajikan dengan potongan-potongan kecil, seperti dodol Garut yang ditaburi gula bubuk. Sahabat semua, berbagai rasa Turkish Delight Selanjutnya kami melakukan perjalanan persiapan naik kabel kar ke Gunung Uludag di Turki, di mana itu adalah tempat populer untuk menikmati pemandangan pegunungan dan menikmati salju saat musim dingin. Naik kabel kar atau telefrik ini disebut sebagai salah satu yang terpanjang di dunia, dengan total panjang 8,3 km. Kami persiapan sebelum kita naik. Semuanya sudah dipersiapkan dengan mental biar kita berani untuk menaiki kabel kar tersebut. Telefrik ini memiliki 2 stasiun pemberhentian. Nah, kita mulai naik. Kita akan melewati kota kecil di Turki bernama Bursa, di kota yang semua geografis terletak di wilayah pegunungan ini. Ada wisata salju terbaik seantero Turki, yaitu Mount Uludağ, yang juga masuk dalam wilayah Taman Nasional Uludağ. Alhamdulillah, saya sangat betah berada di kabel kar ini, meskipun beberapa bapak-bapak ada yang takut. Ibu-ibu juga ada beberapa yang takut karena ketinggiannya. Tapi karena keindahan hutan yang diselimuti warna putih salju, saya menjadi lupa akan ketakutan ketinggian yang biasa merasakan yang ada di dalam hati saya. Ini sangat indah,
luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Saya sangat bersyukur bisa berada di situasi seperti ini di dalam ketinggian yang sejauh mata memandang kanan, kiri, depan, belakang, semuanya pohon-pohonannya, daratannya berwarna putih, sangat indah. Saya merasakan seperti yang pernah saya lihat-lihat sebelumnya, itu seperti di hutan Arizona di Amerika Serikat. Saya lihatnya itu biasanya di film Twilight, tepatnya film vampir yang dia mengambil latar belakang view filmnya itu di hotel Arizona yang betul-betul sangat hijau, tetapi mirip sekali ini keadaannya seperti di film tersebut. Saya sangat suka melihatnya. Nah, di situ nanti kita infonya di Uludag itu memiliki berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, dan toko untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Di sini di Uludag itu juga mudah diakses dari kota-kota besar seperti Bursa dan Istanbul dengan kereta gantung atau kendaraan pribadi. Sebentar lagi kita akan turun dan akan menikmati salju dari dekat. Nah, di sini juga terlihat pemandangan salju yang menakjubkan dengan pegunungan yang tertutup salju dan hutan pinus yang juga tertutup salju. Keindahannya sungguh luar biasa, ciptaan Allah yang maha besar dengan segala kekuasaannya menciptakan segala macam cuaca yang sehingga di Uludag itu kita bisa menikmati salju dengan segala keindahannya yang di negara kita di Indonesia tidak ada. Kita mendapatkannya gitu. Alhamdulillah. Kita akan terus berjalan sampai nanti ketemu di stasiun berikutnya sambil menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Sementara juga ada beberapa yang masih takut nggak berani melihat pemandangan di bawahnya karena takut ketinggian. Uludag juga terkenal dengan resort ski dan salju tebalnya, menawarkan pemandangan alam yang indah dan berbagai aktivitas seru untuk dinikmati. Kita sebentar lagi akan turun dari kabel car dan akan menikmati salju dari dekat. Kita bisa bermain salju, memegang salju dengan senang. Alhamdulillah akhirnya turun kita dari kabel car. Kita bisa berjalan-jalan bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Kita datang di awal musim semi dan salju masih cukup tebal di sini. Suhu udara -5 derajat Celcius. Tempat ini mudah dijangkau dengan kereta gantung atau teleferik. Dari pinggiran kota Bursa di Uludag sendiri selalu ada salju. Ini salah satu tempat di Turki yang selalu ada salju. Uludag adalah resort musim dingin paling terkenal di Turki. Terletak di Bursa dan dapat ditempuh dalam waktu 40 menit berkendaraan di sepanjang jalan aspal yang bagus. Para pecinta ski dapat juga berkunjung setiap hari atau di akhir pekan. Musim terbaik adalah dari tanggal 20 Desember hingga 20 Maret. Rata-rata salju yang turun adalah 3 meter dalam kondisi musim dingin yang normal. Alhamdulillah saya datang ke Uludag di waktu yang terbaik, yaitu antara Desember dan Maret. Di sini waktu sangat dingin dan salju ada merata di Uludag. Tentunya ini pengalaman yang sangat tak terlupakan. Liburan musim dingin di Uludag akan menjadi sesuatu yang sangat menarik, tak terlupakan dengan suasana pegunungan yang sejuk dan udara yang segar. Uludag adalah surga bagi penggemar olahraga musim dingin seperti ski, snowboarding, dan bermain salju. Di sini juga menawarkan pemandangan yang memukau dengan
dengan pegunungan tertutup salju, hutan pinus yang memutih karena salju, dan lembah yang sangat indah. Uluda terkenal dengan salju yang tebal, dengan rata-rata 3 meter dalam kondisi musim dingin yang normal. Sahabat, tentunya kita harus siap dengan segala perlengkapan seperti jaket tebal, sarung tangan, kupluk yang buat kepala, dan lainnya juga ada dijual di dalam gedung juga untuk yang tidak membawa dari tanah air. Untuk membantu para wisatawan yang belum memiliki perlengkapan untuk menahan dinginnya suhu di Gunung Uluda. Tidak hanya itu, berbagai makanan dan minuman hangat pun tersedia. Namun disarankan kepada wisatawan untuk mengunjungi Gunung Uluda saat tingkat ketebalan salju dalam batas wajar. Masih bisa kok kita nahan ya, harus pas wajar. Selanjutnya kita menuju ke Clock Tower. Nggak aja di Bukit Tinggi aja ya sahabat. Di Bukit Tinggi di Indonesia juga ada jam gadang, tapi ini di Bursa Turki. Terdapat 7 jam mirip jam gadang. Di sini lokasinya berada di dalam komplek makam pendiri Kesultanan Turki Ottoman, Osman Gazi, atau disebut Taman Topen. Jalannya agak menanjak karena berada di tepi bukit. Namun pemandangannya Masya Allah sangat indah dari arah jam tersebut. Kalau kita sampai di sini sebelum matahari terbenam, dapat melihat dari atas bursa. Kita tetap menikmati perjalanan, melihat pemandangan yang indah dari tempat Clock Tower. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke Bursa Grand Mosque atau Ulu Cami, disebut Ulu Cami. Kita melakukan perjalanan untuk melakukan sholat. Di sini kita sholat berjamaah di Masjid Grand Mosque atau Ulu Cami, di mana ini adalah masjid yang menakjubkan dan penuh sejarah di Turki. Dengan arsitektur yang memukau dan sejarah yang kaya, masjid ini menjadi simbol kebesaran Kesultanan Ottoman dan tempat yang penting bagi umat Islam di Bursa. Bagi kita wisatawan, Ulu Cami bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga destinasi budaya yang menawarkan pengalaman unik dalam menjelajahi warisan Islam dan Turki. Masjid ini juga menjadi ikon penting dalam sejarah arsitektur Islam dan budaya Turki. Dibangun pada abad ke-14, Bursa Grand Mosque adalah contoh luar biasa dari arsitektur Ottoman awal yang memadukan keindahan, keagungan, dan keunikan desain. Kita akan membahas tentang sejarah, melihat arsitektur, dan keistimewaan Ulu Cami yang menjadikannya destinasi wisata spiritual dan budaya yang penting di Turki. Memang benar tidak bisa disangkal lagi bahwa Ulu Cami bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga destinasi budaya yang menawarkan pengalaman unik dalam menjelajah warisan Islam dan khususnya di Turki. Sambil terus berjalan menuju Masjid Ulu Cami, kita sejenak membahas tentang bagaimana masjid terbesar di Turki tersebut. Ulu Cami dikenal pula dengan Bursa Grand Mosque yang dalam bahasa Indonesia berarti sebagai Masjid Agung. Namanya terdiri dari 2 kata, yakni Ulu yang berarti besar atau agung, dan Cami atau biasa juga dibaca Jami yang berarti masjid untuk berjamaah 5 waktu. Sahabat semuanya, luasnya Ulu Cami ini mencapai 2.200 meter yang membuatnya menjadi masjid terbesar di Turki. Di sini, masjid ada adaptasi 2 gaya desain. Layaknya masjid Turki klasik lainnya di Turki, Grand Mosque punya gaya desain yang khas.
Bangunannya memiliki sentuhan Islam yang kental karena mengadaptasi dua gaya sekaligus, yakni Utsmaniyah dan Seljuk. Dengan gaya itu, Ulu Cami punya ciri khas. Pintu masuknya yang posisinya lebih ke depan dan memiliki banyak ornamen serta kaligrafi. Khasnya lagi, masjid ini ada 20 kubah sahabat-sahabat. Ada 20 kubah di mana biasanya masjid kan cuma punya satu kubah atau hanya beberapa kubah saja. Awalnya pemimpin Turki saat itu berjanji akan membangun 20 masjid jika memenangkan perang Chinopolis. Sahabat, selanjutnya kita menuju perjalanan selanjutnya. Kita makan dulu yuk. Kita makan seperti biasanya khas Turki. Selanjutnya kita mampir-mampir belanja lagi. Lihat oleh-oleh yang harganya informasinya agak miring. Yuk kita lihat di dalamnya. Wow, ada pernik-pernik, gantungan kunci, tas, dan sebagainya.